menggambarkan tentang perasaan kalian. Siapa yang mau memilih gambar nomor 1? Saya. Sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Ya. Kemudian nomor 2 ada Amel. Kenapa Mel? Kenapa memilih nomor 2? Kenapa? Tip X-nya hilang. Oh iya. Kenapa bisa hilang? Karena tadi saya pilih. Kemudian yang nomor 3, ada yang milih nomor 3 nggak? Jaki Bu. Jaki. Kenapa Jaki? Milih nomor 3. Pleset. Oh iya. Amel, hilangnya efeknya hilangnya kapan? Hari ini. Hari ini. Tadi pas kamu berangkat sekolah. Pelajaran pertama. Hah? Kenapa kok bisa hilang? Karena saya tidur di beberapa orang. Oh gitu. Coba teman-teman, siapa yang tadi minjem tip X-nya Amelia? Coba. Ya. Sekarang coba ibu minta kalian periksa semua di bawah kolom meja atau di bagian tasnya. Mungkin ada tip X-nya Amel. Ya ada Bu. Ada. Oh iya, Naifa. Coba dikasih ke Naifa, itu punya Amel bukan? Iya. Sudah ketemu. Sekarang jadi berubah dong maksudnya ya. Ya. Coba lihat tadi Jaki, kenapa bisa sedih hari ini? Terpeleset. Kemudian apanya yang sakit? Pinggangnya. Ya, berarti nggak usah terlalu banyak gerakan ya. Duduk aja yang manis. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta ada yang membaca doa dulu. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, sini ketua kelas silakan. Depan ini. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
udah nggak sakit lagi pinggangnya. Tadi kan udah diputar-putar. Udah nggak sakit ya. Baik. Nah, semua perasaannya sudah kembali senang. Jadi kita bisa siap nanti untuk belajar ya. Iya. Ya, Bu. Baik anak-anak, tapi ini ada senam yang bisa membuat kalian motivasi belajarnya meningkat lagi. Mau lagi sekali lagi senamnya? Ada satu lagi ya. Sekali lagi. Yeay. Baik, semuanya udah senang ya? Selamat. Senang Sekali. Semangat. Baik. Nah, tadi hari ini ada 2 orang yang tidak masuk ya? Siapa? Satu? Mario yang kosong waktunya. Satu lagi. Ya, ada Rita dari Mario. Baik, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik anak-anakku. Sekarang coba kalian berbincang-bincang dengan teman sebangkunya tentang apa materi kali ini, yaitu tentang pernah membaca atau melihat atau menonton di mana aja ya buah cerita non-fiksi. Nah, kemudian dari cerita non-fiksi tersebut, nah apa informasi apa yang kalian dapatkan? Coba sebentar aja ngobrol dengan temannya, saling berbagi ya. Dengan teman-temannya. Sudah cukup. Oke. Ya, ada yang mau memberikan informasi yang pernah didapat dari berita atau membaca buku? Coba siapa? Ya.
sudah belajar tentang mencari kata Kunci. Ada yang sudah tahu kata kunci itu apa? Saya. Ya, coba nama. Kata yang sering muncul atau diulang. Oke. Nah, kemudian dari kata kunci yang minggu lalu yang sudah kita pelajari untuk pembelajaran hari ini, maka tujuan pembelajarannya adalah tadi menemukan informasi penting pada teks dan dari kata kunci yang minggu lalu yang sudah kita pelajari untuk pembelajaran hari ini, maka tujuan pembelajarannya adalah tadi menemukan informasi penting pada teks non fiksi dengan tepat atau benar, ya. Jadi pembelajaran hari ini itu yang akan kita pelajari, ya. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, nah semuanya, ya, mari kita mengembalikan fokus kita pada materi pelajaran, ya. Mari anak-anak semua hentikan. Masih ada yang beraktivitas? Tidak ya. Hentikan semua aktivitasnya. Kemudian kalian coba pejamkan mata sejenak dan rileks. Ya, bayangkan aja. Bayangkan. Ayo bersama-sama tarik napas dalam. Kemudian kalian bisa tenang dan rasakan napas yang masuk melalui hidung. Kemudian lepaskan dengan perlahan dan sadari setiap napas yang kalian hirup itu keluar dengan perlahan-lahan. Lakukan bersama-sama sebanyak 3 kali. Kita mulai 1, tarik napas, kemudian keluarkan dengan perlahan. Kemudian kedua, tarik lagi, keluarkan dengan perlahan. 1 kali lagi, tarik napas dalam-dalam, kemudian keluarkan. Rasakan perut yang mengembang sebelum membuang napas. Rasakan saat perut membuang napas, nikmati perjalanan keluar masuknya udara, ya. Kemudian mari kita buka mata kita, lalu kita lanjutkan kegiatan hari ini. Yes, semuanya bilang yes. Kurang kompak. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar. Oke. Baik. Oke, sebelum ibu mulai, ini ibu akan melakukan tes awal, ya. Ada nah, ibu akan bagikan untuk tes awal kalian, ya, teks bacaan non fiksi. Ya, boleh dibantu bagikan ke belakang. Ya. Ada yang belum kebagian? Yang dapat 2 boleh dikasihkan. Kali. Ada lagi yang dapat lebih? Tidak. Berapa orang lagi?
jalan dapat berwarna nih. Ya, dapat bonusnya berwarna. Ya. Udah ya. Baik, dari tes ini boleh kalian tulis di belakangnya ya. Ini untuk menentukan kesiapan kalian dalam belajar. Kalian boleh menuliskan pertama sepemahaman kalian bagaimana langkah-langkah untuk menemukan informasi penting pada sebuah teks non fiksi. Silakan ditulis di belakangnya setelah membaca ini. Kemudian di sampingnya boleh kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari teks ini. Ibu kasih waktu 5 menit, ayo cepat. Ya, tulis dulu. Pemahaman kalian tentang bagaimana menemukan informasi penting pada teks non fiksi ini. Ayo, Furqan. Ngomong aja. Baik, berarti tadi pemahaman awal kalian adalah bahwa untuk membuat sebuah atau menemukan informasi penting, yaitu yang pertama harus membaca dengan teliti. Sampai akhir tadi benar ya Kelvin ya. Kemudian yang kedua Mencari kata kunci. Dan yang ketiga menentukan gagasan gagasan pokok atau gagasan utama. Baik. Nah, sekarang Ibu ada banyak pembelajaran ya yang bisa kalian amati ya. Ibu punya video pembelajaran. Kalian akan punya video pembelajaran ya. Kalian akan belajar, nonton dulu video pembelajarannya dan samakan ada kekurangan atau kelebihan dari yang sudah kalian jawab tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di kelas 6. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, memahami tentang teks non-fiksi. Yang kedua, menemukan informasi penting atau konsep pada teks non-fiksi. Dan yang ketiga, menemukan informasi penting atau konsep pada teks non-fiksi lebih dari satu paragraf. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan, fakta, dan masuk akal bagi pembaca. Bagaimana cara menemukan informasi penting dalam teks non-fiksi? Yang pertama yaitu membaca teks dengan teliti. Yang kedua, menemukan gagasan pokok yang menjadi pembahasan dalam teks. Yang ketiga, menandai dan mencatat gagasan pokok. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Gagasan pokok adalah sebuah kalimat topik yang terkandung dalam sebuah paragraf. Letaknya dibedakan berdasarkan jenis paragraf. Ada dua jenis paragraf, yaitu deduktif dan induktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf.
Contoh paragraf deduktif. Simak DKI baik-baik ya. Jakarta Ya, adalah ibu kota negara Indonesia dan pusat pemerintah serta perekonomian negara Indonesia. Masyarakat lebih banyak yang memilih bekerja di Jakarta karena menganggap peluang lapangan pekerjaan lebih mudah daripada di desa. Setiap tahun, penduduk Jakarta semakin bertambah. Akibatnya, Jakarta menjadi kota yang ramai dan padat penduduk. Anak-anak sekalian, perhatikan kata-kata yang distabilo dengan warna kuning. Ini merupakan paragraf deduktif karena gagasan pokoknya berada pada awal negara Indonesia dan pusat pemerintah serta perekonomian negara Indonesia. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Contoh paragraf deduktif. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, beras menjadi kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi setiap harinya. Bahkan, sebagian orang menganggap belum makan jika yang dikonsumsi bukan nasi. Padahal, ada banyak makanan pokok selain beras. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memperbanyak lahan untuk ditanami padi. Perhatikan kalimat yang distabilo dengan warna kuning. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk memperbanyak lahan untuk ditanami padi. Ini merupakan contoh paragraf yang gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Lalu disebut dengan paragraf induktif. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai ringkasan. Jadi kita mengetahui gagasan pokok dalam setiap paragraf, maka kita akan bisa meringkas sebuah teks. Ringkasan adalah bentuk singkat dari teks dengan mempertahankan isi dan tidak mengubah informasi. Bagaimana cara kita untuk meringkas sebuah teks yang banyak paragrafnya? Contohnya misalnya kita memiliki teks yang terdapat 4 paragraf. Kita harus berusaha mencari gagasan pokok pada paragraf pertama. Kemudian tandai di dalam kertas lain, itu yang merupakan ringkasan kita. Gagasan pokok pada paragraf pertama terdapat di buku ringkasan kita. Kemudian kita coba menemukan kembali gagasan pokok pada paragraf kedua. Lalu kita catat sebagai ringkasan. Dan selanjutnya pada paragraf 3 dan terakhir gagasan pokok pada paragraf 4. Kita bisa juga menggunakan konjungsi atau kata-kata konjungsi yang dapat membuat ringkasan tersebut menjadi sebuah gagasan baru atau teks baru yang lebih bagus dan baik untuk dibaca. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan kenyataan, fakta, dan masuk akal dari mereka. Gagasan pokok adalah kalimat topik yang terkandung dalam sebuah paragraf. Letaknya berdasarkan dengan jenis paragraf, bisa deduktif ataupun induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada pada akhir paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya berada pada awal paragraf. Ringkasan merupakan bentuk singkat dari teks dengan mempertahankan isi dan tidak mengubah informasi. Cara kita meringkas beberapa paragraf yaitu mengumpulkan gagasan pokok dari masing-masing paragraf lalu digabungkan menjadi sebuah ringkasan. Ya, sudah cukup. Ada yang belum paham dari pembahasan dari video ini? Masih ada yang belum paham? Masih? Ya. Karena itu masih punya beberapa media yang bisa kalian pelajari. Baik. Nah, penjelasan melalui PowerPoint ya. Untuk mencari informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama satu. Baca teks dari awal hingga akhir secara intensif. Ya, yang kedua. apabila ditemukan informasi penting dari
pelajaran yang sudah kalian simak dan PPT ya. Nah, kemudian sekarang ini ada sebuah cerita yang harus kalian baca. Ya. Udah bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian ini ada ceritanya. Kalau yang nggak kebagian, boleh dilihat di buku temanya. Iya, Bu. Pasti ada tandanya. Dari cerita yang Ibu berikan, kalian mencari apa? Yang bukan apa? Ya. Ya, ceritanya sudah dapat semua? Sudah ada semua? Ya, sekarang tugasnya lihat di LKPD-nya. Bagian kegiatan 2, di situ adalah kalian menemukan informasi penting ya yang terdapat pada cerita non-fiksi ini. Kemudian, nah ini Ibu kasih tugas dari cerita ini boleh dibuat infografis ya. Siap yang suka gambar? Siap gambar infografis tentang naskah ini? Ya, teks non-fiksi ini ya. Kemudian boleh dengan peta konsep, bisa yang bisa peta konsep siap? Siap. Kemudian yang bisa narasi, ya, yang narasi siap? Ya. Nah di situ, ya. Di sini ada ceritanya, cerita non-fiksinya Ibu kasih waktu ya. Nah, kalau yang cepat bacanya berapa menit di situ? Ibu kasih waktu 5 menit membaca teks ini, ya. Kemudian kemampuannya yang sedang 7 menit. Ya, kalau yang agak lambat boleh 10 menit, siap? Ya. Mulai membaca dan lakukan tugas yang sesuai dengan yang ada di LKPD. Ya, membuat sesuai dengan minat dan profil kalian. Ada yang infografis, ada yang peta konsep, kemudian dengan cerita narasi. Siap, kita lanjutkan. Ya. Ya. Yang agak lambat bacanya agak lama, 10 menit gak apa-apa ya. Baca dulu, ini kan kebagian tema ya.
Iya. Tadi yang sudah apa lagi? Yang bagus tulisan. Silakan. Oke, judulnya dari kelas dulu ya. Gerhana bulan. Jadi, gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian atau keseluruhan bulan. Proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhadang oleh bumi. Gerhana bulan terjadi lebih lama jika dibandingkan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Ya, tepuk tangan. Bagaimana? Tidak ada yang harus ditanggapi, soalnya benar semua sama yang itu. Oh gitu. Tepuk tangan dong semuanya. Berarti Hafid dan Anda sudah memahami bagaimana cara menunjukkan informasi penting. Baik, terima kasih Hafid. Ya. Tempel sendiri hasil karyanya. Yang gambar menggambar, semua di sini disatukan. Udah selesai, boleh kembali kita dulu. Baik, udah selesai. Bapak, ya lanjut. Ini siapa? Nih, apa dari situ? Ya, udah. Ya, nanti Hafid dari hasil Leti tolong nanti ditanggapi ya. Ya. Proses terjadinya bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan bulan. Pada satu garis lurus yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Proses terjadinya bulan ini matahari dan perbedaan waktu Informasi penting dari sebuah fiksi. Apa itu teks non fiksi? Ada yang bisa jawab? Coba. Ya. teks yang dibuat berdasarkan kenyataan
Tadi berita di mana tadi? Berita apa? Berita gempa. Berita gempa. Berita Kemudian longsor. longsor atau bencana alam ya. Ataupun yang sudah kalian baca tadi. Kemudian yang sudah dari video pembelajaran tadi dan PPT yang Ibu berikan tadi. Nah, itu bagaimana langkah-langkah menemukan apa informasi penting dari bacaan dan non fiksi. Ayo. Pertama tadi apa tadi? Membaca teks dengan teliti. Kemudian menentukan gagasan utama. Kemudian mencari kata kunci. Hari ini sudah senang belajarnya? Sudah. Sudah hasil karya sudah ditempel semua? Sudah. Alhamdulillah. Tadi yang dari mulai Hafiz, kemudian mana dari mana? Iya, sudah bisa mempelajari, sudah mengerjakan tugas dengan mandiri, ya. Dan Ibu lihat tadi dari kerjasama, ya, kelompok saling yang belum paham bisa saling bertanya dengan temannya tadi Ibu sudah perhatikan, ya. Baik. Kemudian, nah ini ada evaluasi dibagikan. Cuma ini doang ya? Apa Pak Diski berarti ya? Bagi doang. Ada evaluasi yang pasti depan doang ya. Ya, selamat mengerjakan. Kan, selesai. Oke, semuanya udah rapi? Baik, duduknya rapi, siram. Semuanya duduknya rapi. Asal, kita nyanyi dulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang baik. Oke. Dari hasil karya kalian, Ibu kasih tangan yang hebat. Salut dan semuanya kalian sudah berhasil pada tugas pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagi anak-anakku, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan untuk esok hari, boleh kalian sebelum belajar, kalian baca-baca dulu di rumah nanti ya. Pembelajaran esok hari. Baik anak-anakku, sekarang kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa bersama. Ya, ada bisa duduk rapi. Ya. Baik. Membaca suratul Muhammad ya dalam hati berdoa. Doa selesai, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa esok hari ya. Oke.